Apa kabar Bu Tia? Baik, sehat luar Pak biasa. Andri, Ya. luar biasa. Bisa ikut gabung di podcast kita di sini ya. Podcast kami adalah podcast terkait pelatihan DPR. Sampai ketemu lagi loh. Dending. Saya baru 1 menit gak ada loh Pak. Sorry ya. Oh iya, sorry. Nanti bayaran saya dikit ini Pak. Oh iya, saya bukan sampai ketemu tapi Iya. jumpa lagi. Jumpa lagi. Podcast yang kita nantikan yaitu podcast Next Level ya. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang sudah kita tidak asing lagi ya. Siapa lagi kalau bukan Ibu Tia Siregar ya. Ibu Tia Siregar ini salah satu staf HR yang memiliki pengalaman yang banyak dan punya kreativitas yang baik dan bagus, sehingga dari ini Widya Pratama bisa ikut maju dan berkembang juga karena salah satunya adalah dan supporting dari Ibu Tia Siregar. Ya, Ibu Tia Siregar, gimana kira-kira hari ini apa yang mau disampaikan kepada pemirsa di sini? Ya, mungkin saya mau menyampaikan karena saya sudah mau setahun ya Pak di sini. Ya. Mau setahun. Jadi saya sangat berterima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk berkarya di LPPM Widya Pratama. Saya belajar banyak di LPPM Widya Pratama. Jadi untuk nanti yang mau melamar ke LPPM Widya Pratama wajib kreatif, wajib semangat dan wajib passion di sini ya. Karena di sini kalau nggak punya passion eman-eman banget. Kamu ya. harus punya passion karena di sini tuh kamu boleh mencoba, kamu boleh belajar hal-hal seperti ini. Mau bikin podcast, mau bikin program apa tuh diberikan kesempatan. Jadi kalau kalian punya passion, kalian pasti terlihat semangatnya ketika nanti interview gitu. Justru ini kesempatan kita ya, karena di sini Betul. ini kesempatan kita, apalagi generasi baru yang masih fresh pikirannya, betul, keluar betul. dari universitas, Sitas, dari kampus ya, siapapun Anda dari kampus terbaik, ayo masih seger pikirannya, idealisme tidak masalah, oke, dipakai idealismenya sehingga bisa memajukan perusahaan lebih baik karena Anda belum terkontaminasi dari aturan, rule dan sebagainya, sehingga kreativitas Anda itu diperlukan seperti contohnya ini Ibu Tia yang ada di sini ya. Iya, betul, Nah, betul. terus apa lagi Bu Tia yang bisa dirasakan selama ini? Saya itu dulu bahkan nggak tahu apa-apa soal perbankan ya. Wah, itu parah banget sih. Saya pun agak deg-deg waktu pertama kali mau melamar ke sini karena saya langsung cari tahu perusahaannya tuh kepanjangannya apa LPPM, karena kebanyakan kalau LPPM di googling tuh lembaga pemberdayaan masyarakat gitu kan. Tapi ternyata kalau saya cek di Instagram LPPM, jangan lupa follow LPPM. Iya. Nah, itu lembaga pendidikan perbankan dan manajemen, sudah spesifik perbankan ya. Saya itu sama sekali tidak ada ilmu tentang perbankan Pak Andri. Nah, tapi ketika masuk ke BPR ini, ternyata ilmu perbankan tuh seru banget, terutama BPR sendiri itu ternyata adalah bisnis yang sangat-sangat melokal ya, karena fokusnya untuk masalah kredit dia ke UMKM. Itu sangat-sangat menarik karena UMKM itu adalah apa ya, istilahnya kayak penyemangat bangsa kita. Jadi kalau bangsa kita misalnya dicuekin sama bangsa lain tuh, kita masih bisa berdiri dengan betul, UMKM kita gitu loh Pak. Jadi ekonomi Indonesia tuh terus berjalan gitu. Jadi sangat menyenangkan sekali, sangat-sangat kesempatan yang bagus sekali untuk bisa berada di sini karena LPPM Widya Pratama fokusnya ke BPR ya Pak ya. Betul, BPR gitu. Betul, Jadi sangat betul. menarik. Ya, menarik sekali ya karena kita bisa belajar dari semangatnya Ibu Tia ya. Dan kita bisa contoh ya seperti teknik ATM. Tahu ya, pernah dengar ATM ya, amati, tiru dan modifikasi. Karena apa? Kalau Anda memulai dengan ketakutan, memulai dengan kekecewaan, memulai dengan tidak adanya passion, maka ketika kerja pun juga Anda juga akan menunjukkan suatu bahasa tubuh, tindakan-tindakan yang tidak maksimal. Padahal Anda punya kemampuan yang maksimal, tetapi Anda tidak gunakan dengan maksimal, maka yang rugi juga Anda sendiri, ya, selain juga perusahaan ya. Betul. Nah, karena di sini kita juga melihat contoh salah satu dari teladan kita yaitu Ibu Tia, sehingga kita bisa melihat Widya Pratama ikut berkembang karena ada sumbangsi ide-ide yang juga diberikan Ibu Tia sehingga memajukan, contohnya dengan adanya podcast ini juga, ini adalah usulan dari Ibu Tia ya, karena selama ini program Level Up sudah dibangun memunculkan ide baru yaitu podcast yang seperti ini. Kenapa kok Anda ingin ngadakan podcast seperti ini Bu Tia? Silahkan alasannya Anda seperti apa, kenapa? Jadi kalau alasan saya adalah saya melihat bahwa sebetulnya orang berpengalaman itu banyak Pak Andri. Tapi memang
ada beberapa tokoh yang mungkin sedikit keberatan ketika diajak untuk berbicara di depan umum, karena kan kalau pelatihan itu kan pesertanya ada 30-40 orang gitu kan. Nah, memang untuk berbicara di depan umum seperti itu tuh punya seninya sendiri, dan mungkin karena kesibukan seharian ke pekerjaan jadi tidak sempat untuk melatih public speaking seperti itu. Nah, menurut saya kita bisa mengundang tokoh-tokoh praktisi yang memang mungkin tidak bisa, bukan bisa ya istilahnya, mungkin belum sempat belajar tentang public speaking, kita ajak untuk bisa menyampaikan ceritanya, menyampaikan praktisinya terkait bisnis BPR ketika menjalani bekerja di BPR itu seperti apa, kita undang, kita ajak, dan kita ajak untuk berbagi melalui wawancara ya, melalui podcast ini tentang solusi-solusi atau mungkin ide apa yang bisa generasi berikutnya nanti ikuti atau teladankan, seperti itu sih Pak Andri. Karena bekerja di BPR tuh seharusnya seru sih, cuman mungkin karena kita belum dikenal juga ya, belum terlalu dikenal bahwa BPR tuh sebenarnya tuh ada teman-teman. Bank itu tidak hanya yang itu yang itu mungkin kalau dengar bank mungkin ada beberapa orang langsung ingatnya bank itu ya yang besar gitu ya. Nah, tapi sebetulnya ada namanya BPR, Bank Perekonomian Rakyat. Teman-teman yang pengen fokus ke UKM malah bisa banget di sini. Gitu Pak Andre kalau menurut saya. Bagus, ini saya kira ini cukup, kita coba dulu, kita lihat ya.